Ya. Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu ma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilma warzuqna fahma ma ba'd. Sahabat kalim yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas kita ucap melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan segala kelimpahan nikmat kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat berjumpa kembali, dapat bermuajah. Allah Subhanahu wa taala memiliki nikmat yang luar biasa yang kita rasakan saat ini. Nikmat yang melimpah ruah dari segala penjuru hanya diperuntukkan untuk kita sebagai hambanya. Nikmat iman dan nikmat Islam dan iman dan Islam. Kemudian ada nikmat di sana adalah nikmat badan yang sehat. Kemudian nikmat tempat tinggal yang aman, kemudian pakaian dan juga makanan. Dan pendek kata, pada dasarnya kita sudah memiliki dunia, akan tetapi kita tidak pernah menyadarinya. Sahabat kalim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus mengutamakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan rasa syukur itu adalah rantara kita mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun orang, siapapun dia yang kurang rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah menjadi salah satu penyebab dicabutnya keberkahan dalam hidupnya. Salat beriringan salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang sikoh mengikuti sunnah beliau hingga yaumul qiyamah kelak. Sahabat kalim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31 yang bunyinya adalah Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya adalah Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, jika engkau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka engkau akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adapun asbabun nuzul daripada ayat ini adalah dari Ibnul Mundir, dari Hasan Al-Basri meriwayatkan bahwasanya dulu ketika di antara kalangan sahabat orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, demi Allah kami sangat mencintai Rabb kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini yang artinya, wahai Muhammad, katakanlah apabila engkau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, kata Allah, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan memberikan cintanya kepadamu. Kemudian akan mengampuni dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat kalim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala itu adalah tujuan yang tinggi bagi seorang hamba. Dan cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan tuntutan daripada keimanannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadisnya, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah satu di antara kalian, hatta yakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, sampai kemudian dia menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada yang lainnya. Maka pertanyaannya adalah siapakah
yang paling bahagia daripada orang-orang yang mereka cinta kepada Allah, kemudian Allah memberikan cintanya kepadanya. Tentulah kita tidak akan mendapati orang yang lebih bahagia daripada orang tersebut. Maka yang ingin kita utamakan adalah apa? Rasa cinta ini bisa didapatkan oleh orang-orang yang mereka sungguh-sungguh meneladani sunnah-sunnah Rasulullah dan akhlak mulia beliau di sepanjang kehidupannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan akhlak karimah. Dari Usamah bin Syariq pernah mengisahkan bahwa bahasanya kami pernah duduk-duduk berada di sisi Rasulullah SAW, dan tidak ada satu patah kata pun dari mulut kami yang terucap, seakan-akan ada burung yang bertengger di atas kepala kami. Dan yang kemudian apa? Suasana tersebut menjadi pecah karena adanya kedatangan beberapa sahabat datang kepada Rasulullah kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Rasulullah seketika itu menjawab, "Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang paling baik akhlaknya." Islam sangat memuliakan akhlakul karim. Maka sahabat Ikrimah bin Abi Jahal dalam kaulnya pernah mengatakan, kullu syai'in asasun, segala sesuatu itu memiliki pokok. Wa asasul Islam khuluqul hasan, dan pokok dari keislaman itu adalah akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai Rob yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang kasih sayang Allah itu tidak akan bisa digambarkan ataupun bisa dibandingkan dengan apapun. Maka dari itu apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan rela melihat hambanya berjalan sendirian. Dan yang ingin kita utamakan, yang harus kita utamakan di sini adalah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan hadis qudsi riwayat Ahmad, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, yang artinya adalah aku memperlakukan hambaku sebagaimana prasangkanya kepadaku. Jika prasangkanya baik kepadaku, maka akan aku berikan kebaikan. Dia akan mendapatkan kebaikan itu. Akan tapi begitu pula sebaliknya. Jika dia prasangkanya buruk terhadapku, maka niscaya dia akan mendapatkan keburukan. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Tidak bisa tergambarkan. Bahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu lebih besar daripada kasih sayang hambanya kepada dirinya sendiri. Dalam sebuah riwayat, dalam sebuah kisah, Rasulullah SAW itu seusai perang mendapati salah seorang tawanan perempuan yang kehilangan anaknya. Ketika dia melihat anak daripada tawanan lain, maka dia senantiasa mendekapnya. Sementara itu dia masih mencari anaknya yang hilang tadi. Kemudian apa? Ketika dia mendapati anaknya, kemudian seraya itu dia langsung memeluknya, kemudian menyusuinya. Seketika itu Rasulullah langsung bilang sama sahabatnya, "Wahai sahabatku, apakah menurut kalian wanita ini rela melemparkan anaknya ke dalam kobaran api?" Kemudian para sahabat menjawab, "Tidak wahai Rasulullah. Apalagi dia bisa menghalangi terjadinya hal tersebut." Maka kemudian Rasulullah bersabda, "Sungguh demi Allah, rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada hambanya daripada seorang perempuan ini mencintai anaknya." Itu menunjukkan bahwasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Maka tanda daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah dengan cara memberikan bimbingan. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbing kita. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, "Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala mendapatkan petunjuk, maka yashrah sadrahu lil Islam, akan dibukakan hatinya menerima agama Islam. Maka perihal ayat ini Rasulullah juga pernah ditanya oleh para sahabatnya, "Wahai Rasulullah,
disebutkan dalam salah satu kitab tafsir karangan Wahbah Az-Zuhaili, nama kitabnya adalah Al-Munir. Wah, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau menjelaskan di sana bahwasanya perihal ayat ini Rasulullah itu pernah ditanya oleh para sahabatnya. Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud yasrah sadrahu lil Islam? Kemudian Rasulullah menjawab, itu adalah cahaya yang diletakkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatinya. Kemudian dengan cahaya itu dadanya menjadi lapang dan luas untuk menerima keislaman. Kemudian ditanya lagi oleh para sahabat, adakah tanda-tandanya wahai Rasulullah? Ada. Kembali mengingat mati dan meninggalkan kehidupan dunia dan senantiasa beramal mempersiapkan diri menyambut hari esok. Dan dikisahkan juga dari sahabat Ma'is. Ini adalah bentuk bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Sahabat Ma'is ini pernah suatu ketika melakukan perzinaan. Kemudian dia datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, rajamlah diriku karena diriku telah melakukan perbuatan keji berupa perzinaan. Kemudian Rasulullah memalingkan wajahnya ketika itu. Kemudian pergi. Datang lagi sahabat ini. Rasulullah, rajamlah diriku karena diriku sudah melakukan perbuatan zina. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, apakah sahabat kalian yang satu ini sudah gila? Karena kita sudah tahu sahabat Ma'is ini terkenal di kalangan para sahabat orang yang baik. Kemudian dia berkata lagi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya diriku benar-benar melakukan perbuatan zina. Maka dari itu Rasulullah kemudian merajamnya. Ini adalah bentuk daripada bimbingan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah sudah menghendaki petunjuk kepada orang yang dicintainya, hamba yang selalu membuat Allah mencintainya. Dia akan dibukakan hatinya untuk mencintai keimanan, akan tersadar, kemudian mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan Allah juga dalam surat Al-Hujurat ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kemudian aku jadikan kamu cinta terhadap keimanan dan keimanan itu menjadi indah dalam hatimu. Ini adalah bentuk bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda cinta Allah yang kedua adalah kita dijadikan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketika saudara itu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah dia tidak akan rela saudaranya terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan ataupun larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apapun akan dia lakukan. Ditolong, diingatkan. Dia tidak akan rela hambanya masuk neraka. Saudaranya ini masuk neraka. Sebagaimana suatu hari sahabat Mu'ad bin Jabal itu pernah bertanya perihal kesempurnaan iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, iman yang paling sempurna adalah seseorang benci dan cinta karena Allah dan memperbanyak melafadzkan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain juga disebutkan Rasulullah itu pernah bersabda kepada Yazid bin Asad, wahai Yazid, kata Rasulullah, maukah engkau masuk surga? Kemudian Yazid menjawab, mau wahai Rasulullah, saya mau. Tawaran surga. Maka kemudian Rasulullah bersabda, cintailah saudaramu apa-apa yang membuat cinta terhadap dirimu. Itu adalah tanda kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala ketika sudah cinta kepada hambanya, maka dia akan memberikan ujian. Dan bentuk ujian ini macam-macam. Bentuk ujiannya Allah ini macam-macam. Karena ini adalah bentuk rasa kasih sayang Allah kepada hambanya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata, di salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada cinta dan cemburu. Dan cemburunya Allah Subhanahu wa taala itu kepada hamba-hamba Allah yang mereka lalai terhadap akhiratnya dan mereka disibukkan dengan perkara duniawi. Maka bentuk cemburunya Allah di sini adalah dengan memberikan ujian. Karena
tanda kedekatan hamba, salah satu tanda kedekatan hamba kepada Allah itu adalah ketika diberikan ujian. Maka Allah cemburu kemudian memberinya sebuah ujian. Dan sekali lagi ujian itu macam-macam bentuknya. Dan yang menjadi pertanyaan, ketika kita menjalani hari-hari kita tanpa ada ujian sekalipun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu perlu kita tanyakan pada diri kita. Jangan-jangan Allah sudah nggak sayang lagi sama kita. Oh, jangan-jangan Allah sudah benci kepada perilaku kita sehingga Allah sudah tidak memberikan lagi ujian kepada kita. Maka semoga kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, hambanya. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki batasan. Batasan kebencian Allah itu atas siapa? Atas mereka yang tahu akan perkara dunia dan jahil ataupun bodoh dalam akhiratnya. Dalam sebuah hadis juga disebutkan dalam sebuah hadis, Innallah yubghidu kulla alimin bidunya. Sesungguhnya Allah itu sangat membenci kulla alimin bidunya. Semua orang yang mereka tahu perkara dunia, wa jahilun bil akhirah. Akan tapi dalam perkara akhiratnya mereka jahil, mereka bodoh, tidak tahu sama sekali. Dalam ayat juga disebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka itu tahu, zahirnya dunia itu tahu, cara mendapatkan harta, cara mengelola perusahaan dan lain sebagainya. Akan tetapi wahum ma'anil akhirat wahum bil akhirati hum ghafilun. Akan tapi mereka dengan perkara akhirat mereka lalai. Mereka tidak tahu menau. Sama sekali tidak tahu. Maka itu adalah Allah benci kepada orang yang tersebut. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dihilangkan daripada rasa kebencian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga mencurahkan kasih sayang selalu kepada kita semuanya. Karena sesungguhnya pada dasarnya kitalah yang butuh Allah. Dan Allah itu nggak butuh kita sama sekali. Maka Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu meringkas dalam utayan kata yang sangat indah sekali. Bidunil ahlam lan nasla li syai'. Bidunil hub lan nas'ura bi syai'. Bidunillah nahnu la syai'. Tanpa mimpi kita tidak akan pernah meraih apa-apa. Dan tanpa cinta kita tidak akan pernah merasakan apa-apa. Akan tapi tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala kita itu bukanlah apa-apa. Tanpa Allah itu kita bukanlah apa-apa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, bro?